Hari ini kita akan belajar mengenai shell unscripting. Jadi, apa itu shell unscripting di sini? Jadi, shell itu adalah perintah-perintah dasar yang dapat digunakan dalam pengelolaan sistem operasi Linux. Kemudian pada shell itu juga terdapat fungsi dasar dan juga ada aplikasi yang berjalan di atas shell. Nah, selain itu juga shell memiliki variabel, percabangan, dan perulangan. Jadi kita bisa memberikan logika di sana untuk perhitungannya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, yang perlu diketahui adalah struktur direktori di Linux ya. Karena kita menggunakan Ubuntu di sini, berarti susunan struktur direktorinya seperti ini. Jadi root directory itu adalah slash ini. Kemudian ada bin, boot, dev, etc, home, lib, media, mnt, opt, sbin, srv, tmp, user, var, root, dan prod. Nah, biasanya dokumen-dokumen pada user itu ada di home. Dan home terus kemudian ada nama usernya. Jadi home slash siapa nama usernya. Kalau di Windows itu kayak yang My Document itu kan, di dalam My Document itu biasanya sebelum di atas My Document itu ada nama usernya kan, biasanya seperti itu. Jadi data-data personal dari user di sistem operasi itu disimpannya di home. Nah, yang pertama contoh perintah dasar di sini adalah berpindah direktori. Ini adalah hal yang paling dasar ya. Hal yang paling dasar, jadi kita bisa berpindah dari satu direktori ke direktori lain. Kalau di Windows itu kan sudah ada tampilannya, kita tinggal klik-klik aja masuk ke drive yang mana, folder yang mana kayak gitu. Nah, kalau kita di command line itu kita harus mengetikkan perintah di sini menggunakan cd atau change directory. Jadi nanti kita bisa berpindah aktif direktorinya di sebelah mana. Nah, untuk cd di situ ada satu argumen atau inputan ya sebagai masukan dari cd itu berupa path. Nah, path itu bisa menggunakan absolute path atau relative path. Kalau absolute path itu dimulai dari root. Jadi kita mendefinisikan suatu path itu dari rootnya. Kalau di Windows itu misal contohnya dari C titik 2 slash slash seperti itu ya. Kalau di Linux itu menggunakan slash. Nah, contohnya nih, kalau kita lihat di directory di sini, misalkan kita mau ke home student. Nah, berarti kita mau ke student nih, berarti kita harus dari slash dulu. Kita dari slash ini, terus home, baru student. Seperti itu. Itu akan berbeda kalau kita menggunakan relative path. Kalau misalkan nih, kita di relative path itu, sekarang nih kita ada di ini, Linux game. Terus kita mau masuk ke home, itu berarti menggunakan titik-titik slash student. Seperti itu. Kalau saya kasih contoh di sini ya, pertama kita ada di home Tio. Kok berdasarkan urutan tadi kan strukturnya seperti ini ya. Saya ada di slash home Tio. Terus kemudian saya ingin berpindah ke var www. Var itu ada di sini. Dan www itu ada di dalamnya var. Kalau kita menggunakan absolute path berarti kita tinggal slash var.www. cd slash var www. Seperti itu. Nah, kalau kita menggunakan relative path dan sekarang kita aktif direktorinya itu ada di home Tio, berarti kita harus berpindah ke var www, berarti harus naik kan. Dari Tio, naik ke home dulu, terus kita mundur lagi ke root, setelah dari root kita masuk ke var, baru ke www. Berarti kita harus mundurnya 2 kali. Nah, perintah ini titik-titik slash ini adalah untuk naik satu ini ya, satu level dari Active Directory-nya. Nah, terus kemudian untuk mengetahui path Active Directory dapat menggunakan perintah pwd atau print working directory. Nah, saya kasih contoh sekarang saya ini ada di mana. Nah, saya ada di home Tio. Kalau saya menggunakan relative absolute path, jadi saya tinggal var www. Nah, seperti itu. Terus saya kembalikan lagi nih ke home Tio. Kalau kita menggunakan relative path, jadinya gini. Kita titik-titik. Nah, kita lihat ini. Terus di sini kita ini masih di dalam home ya ketika kita naik ini, karena di sini yang muncul suggestion-nya adalah Tio. Coba kita mundur lagi di sini.
Nah, yang muncul suggestion-nya adalah folder-folder ini. Terus kemudian kita masuk ke var www. Nah, baru masuk ke var www. Nah, mungkin dari contoh ini terlihat bahwa absolute path itu lebih mudah karena dari root. Tapi menurut saya ini tergantung ya. Tergantung di sini kita ada di level berapa direktorinya. Kalau misalkan kita ada di level 10, berarti maksud saya level 10 itu kayak gini loh. Di sini ada misalkan ada home, Tio, A, B, C, seperti ada 10 level, ada 10 tingkatan di sini. Maka kita bisa memilih di sini lebih dekat mana pakai ini, pakai root, dari root menggunakan absolute path atau menggunakan relatif. Kalau ternyata hanya mundur satu folder ya berarti lebih enak menggunakan relative path. Nah, seperti itu. Ini contohnya ya, contoh penerapannya kayak gini. Kita pwd dulu, print working directory-nya, yang munculnya ini, terus kemudian kita change directory. Nah, untuk ini yang menggunakan absolute path, terus kemudian saya pwd lagi, sudah berpindah ke sini, terus kemudian saya berpindah lagi menggunakan relative path, dan larinya ke sini. Seperti itu. Itu tadi untuk change directory. Nah, perintah change directory ini sangat penting karena nanti bakal digunakan terus karena ini digunakan untuk navigasi ya. Navigasi dari satu folder ke folder yang lain. Terus kemudian perintah dasar yang biasa digunakan itu ls. Ls itu list. Jadi ini untuk menampilkan file apa aja yang ada di directory tersebut. Kalau di Windows itu perintahnya dir directory. Kalau di sini ls. Nah, untuk mengetahui ini apa ls ini apa aja fungsinya, itu bisa menggunakan help di sini. Terus kemudian kita juga bisa wildcard, sorry ini belum. Wildcard ya misalkan saya mau nyari file yang semuanya txt nih, all.txt. Contohnya seperti itu. Kita coba. Sini ls, oh ini nggak ada, kita balik lagi ke home video ls. Nah, ini ls yang muncul seperti ini. Bentuknya mau dijadikan list, ls min l. Nah, bisa seperti itu. Terus misalnya mau pakai wildcardnya, ls yang menampilkan yang ekstensinya .txt aja, all.txt. Nah, yang tampilkan hanya yang txt. Nah, itu tadi yang ls. Terus selanjutnya ada v. Nah, jadi text editor di command line itu ada beberapa ya, ada banyak sebenarnya. Cuma yang ngetrend itu biasanya pakai Vim atau pakai Nano. Nah, kalau Vim ini sebenarnya supportnya fiturnya sangat banyak ya. Cuma terkadang ketika tidak terbiasa menggunakan perintah-perintah itu kadang jadi bingung. Nah, kalau di ini di command line itu untuk menuliskan file bisa menggunakan v. V spasi nama filenya. Kalau sudah ada dia akan membuka filenya. Kalau belum ada dia akan membuat baru. Ini contohnya ya. Kalau saya buka yang sudah ada, java.txt. Nah, dia akan muncul seperti ini. Tapi kalau dia kita mau bikin baru, coba lagi. Kalau kita mau ngasih nama yang ada spasinya, itu kita harus escape ya. Escape itu menggunakan backslash. Jadi di sini kalau kita seperti ini dianggap ada dua argumen, dua masukan. Tapi kalau kita kasih backslash seperti ini dianggap satu argumen karena spasi ini dianggap escape, bukan spasi pada pemisahan argumennya, tetapi ini adalah spasi beneran kayak gitu. Nah, ini coba oh ya, untuk di V ini supaya kita bisa mengedit, jadi masih kayak view mode ya atau read only mode. Kita nggak bisa ngetik tadi. Nah, itu harus pencet I dulu, I gitu ya. Kalau tadi I baru bisa ngetik. Coba lagi. Nah,
Setelah kita selesai mengetikkan dan kemudian kita ingin save, itu kita harus menekan escape dulu ya, escape. Nah, setelah escape baru pencet shift Z untuk keluar. Nah, di sini juga di komenan kita bisa lihat isi dari file, bisa more, coba lagi seperti itu. More itu kita menampilkan semuanya tanpa harus membuka filenya. Terus kemudian ada head, coba, terus ada tail. Jadi bedanya head dan tail itu, misalkan kita punya file ini ada 100 line, ada 100 baris ya. Kalau kita menggunakan head, yang ditampilkan itu adalah 10, nggak salah sih 10 line teratas. Dan kalau kita menggunakan tail itu berarti 10 line terbawah. Yang ditampilkan hanya 10 line. Kalau more itu bisa semua. Terus kemudian di command line ini, kita bisa menggunakan text editor lain namanya nano coba lagi .txt. Nah, ini perintah-perintahnya ada di sini ya. Ini menggunakan kontrol di sini. Jadi kalau mau help, kontrol G. Kalau write out berarti disimpan, itu menggunakan kontrol O seperti itu ya. Kalau pakai where is itu pakai ini kontrol W. Ini untuk searching, untuk find gitu. Nah, ini untuk cut menggunakan kontrol K, terus diangkat U. Nah, ini misalkan seperti ini. Terus kemudian saya ganti nih. Kayak gini. Terus untuk save dan keluar itu menggunakan Ctrl X. Jadi di sini ditanyakan save modified buffer. Kalau mau di save ya mencet Y ya, Y. Kalau tidak menggunakan N, tapi kalau cancel Ctrl C. Nah, ditanyakan apakah disimpan dan nama ini. Jika iya, dipencet Enter. Nah, kita coba nih kalau pakai head, coba lagi. Yang muncul ada seperti itu. Kalau kita menggunakan tail, nah yang ditampilkan adalah 10 terbawah. Di sini kan yang paling bawah. Coba aja. Nah, kalau more, nah ini bisa ini ya, pakai spasi, bisa ditampilkan semua isinya. Terus kemudian ada perintah dasar untuk membuat untuk menghapus direktori. Oh ya, ini lupa buat bikin direktorinya ya. Jadi pertama kita bikin direktori dulu, itu perintahnya ke mkdir make directory di sini. Misalkan ini axis A, terus bikin lagi axis B, TLS ada. Nah, sudah ada. Terus kemudian kita mau menghapus, berarti menggunakan perintah rmdir. Terus ini directory path-nya. Coba kita hapus dulu msdir axis A. CLS tadi sudah nggak ada. Nah, terus kemudian kita coba nih, kita masuk ke axis B ya. Axis B, terus kita mau bikin file. Index.txt. Nah, touch ini digunakan untuk membuat file di sini. Jadi kalau kita lihat di sini sudah ada, tapi nggak ada isinya, kayak gitu. Nah, kita kembali, kita lihat. Nah, di sini ya kita coba rmdir axis B. Nah, di sini nggak bisa dihapus karena di dalam directory ini sudah ada isinya. Jadi untuk itu bisa menggunakan rm-r. Rm-r ini maksudnya rekursif ya. Jadi dia menghapus setiap elemen yang ada di dalamnya directory tadi. Axis B. Nah, seperti ini. Foldernya sudah terhapus bersama juga dengan file yang tadi. Kalau ingin menghapus file itu menggunakan perintah rm aja. Ini tadi ada coba lagi txt. Nah, seperti itu.
rm itu kan remove. Terus di sini juga kita bisa mengcopy file. Copy file itu menggunakan cp. Copy file menggunakan cp. Di sini source, kemudian ini directory destinationnya. Misalkan saya mau copy coba.txt, saya copy jadi coba lagi.txt ls. Nah jadinya seperti itu, ada coba lagi dan coba txt. Kalau kita lihat coba.txt, nah, seperti itu. Kalau kita coba lagi, nah hasilnya sama, itu karena di copy tadi. Nah ini untuk rekursif, copy semua ya, copy semua yang ada di directory. Terus kemudian kita bisa move atau rename ya. mv itu bisa digunakan untuk memindah maupun rename. Misalkan nih mau saya rename, tadi namanya coba lagi, saya ganti jadi coba 1.txt. Nah berarti kalau sudah seperti ini seharusnya yang coba lagi tadi itu hilang. Itu akan hilang jadi coba 1. Terus mv ini juga bisa digunakan untuk memindahkan. Coba 1 kita pindahkan ke var www. Oh, permission denied, sorry. Kita bikin directory di sini ya. Axis A. Kita pindahkan. Tadi coba 1.txt kita pindahkan ke axis A. Nah, di sini coba satunya sudah nggak ada. Kita coba ls. Di dalamnya axis A, di sini muncul coba 1.txt. Nah, terus kemudian di Linux itu antara pengarsipan dan kompresi itu dibedakan. Jadi kita bisa mengarsipkan tanpa ada kompresi itu juga bisa. Nah, yang paling sering dijumpai itu menggunakan tar di sini. Jadi kalau kita hanya ingin membuat arsip ini ya, perintahnya cuma tar cf gini. Apa sih tar cf itu? Kita coba lihat. Tar Nah, ini seperti ini. Ini adalah kayak panduannya, kayak manualnya. Perintahnya ini aja. C itu create di sini. CF create arsip tar for file for and bar. Jadi ini adalah nama ininya, nama hasil pengarsipannya, dan kemudian ini adalah filenya. Nah, jadi kalau bingung ini fungsinya apa aja, bisa menggunakan help. Nah, bisa dicari di situ. Nah, di sini kita coba untuk mengarsipkan di sini. Jadi tar cf, kita mau mengarsipkan tadi ya, coba txt. Oh sorry, nama ini dulu. Backup tar ya. Di sini ada coba.txt. Nah, kalau kita lihat di sini ada backup tar. Kalau kita mau backup tapi menggunakan kompresi, tinggal ditambahkan z. Oh ya, formatnya juga ini ekstensinya ya, biar lebih ini pakai tar gz. So, tadi nggak pakai ini, nggak usah pakai z. Nah, seperti itu. Kalau dia nggak pakai kompresi, ukurannya adalah 10 KB. Tapi kalau dia pakai kompresi, di sini ukurannya jadi cuma 133 byte. Itu perbedaannya.
Terus kemudian di sini juga ada ini ya. Kok tadi yang gadget ini yang ini menggunakan gadget. Tadi kan snapchat gadget. Tab with basic tab BC2. Nah, kalau yang ini dia menggunakan tab BC2. Sebenarnya extension itu hanya buat penanda aja bahwa ini filenya di format seperti apa. Yang paling penting itu adalah isinya beneran di format atau tidak. Tapi terkadang juga ekstensi itu digunakan untuk ini ya, filter di aplikasi. Contohnya kalau kita menggunakan pernah membuat aplikasi Android, pasti itu ada filternya. Kalau filenya ekstensinya ini bisa dibuka pakai aplikasi apa, seperti itu. Nah, jadi sebenarnya sih ekstensi itu nggak begitu penting, tetapi ini buat penanda ke kita bahwa ini di format menggunakan format apa. Kita coba yang ini ya, pakai yang BZ. Yang BZ2 itu menggunakan C sini. Nah, kita lihat di sini kalau menggunakan BZ ukuran filenya jadi 130 dan 133, dan ini adalah yang di arsip doang, dia jadinya 10 KB. Terus kemudian untuk ekstraksi tinggal menggunakan ini ya. Kalau tadi itu kita menggunakan C, kalau ini pakai X. X itu dia mengekstrak. Tar. Nah, kalau di sini dia jadinya ke replace. Nah, kalau yang untuk yang ini tinggal ditambahkan Z, kalau yang untuk yang basic tinggal ditambahkan C. Ini ya, seharusnya di awal sih tadi saya menyebutkan gitu. Apa itu shell? Shell itu adalah istilah dari unit untuk command line interface antara user dan sistem. Nah, ada beberapa jenis shell di sini, yaitu ada born again shell, yaitu bash yang biasa digunakan. Terus ada corn shell, KSH, ada tenergy shell, itu CSH, dan ada Z shell. Biasanya sih kebanyakan menggunakan bash ya. Terus di shell itu kita bisa menggabungkan 2 atau lebih komen. Jadi tidak hanya menggabungkan, tetapi ketika kita menggunakan piping itu dia jadinya kan seperti ini ya, digabungkan dengan ini garis tegak itu biasanya jadi kalau di keyboard itu jadi satu sama backslash. Tidak hanya digabungkan, tapi dia itu menjadi inputan dari komen selanjutnya. Komen pertama dijalankan, kemudian hasil dari komen pertama digunakan sebagai inputan pada komen kedua. Hasil dari komen kedua dijadikan inputan di komen ketiga, dan seterusnya, seperti itu. Nah, ini contohnya saya punya file record di sini. Saya punya file record more, kemudian get record. Nah, saya punya data seperti ini. Agung, Zukar, Tony, Andri, Budi, Agung. Nah, kalau kita sort di sini record, hasilnya seperti ini. Agung masih muncul 2 kali kan. Nah, kalau kita cuma menggunakan unique record, yang muncul hanya seperti ini, tapi tidak terurut. Nah, saya ingin mengurutkan dan juga ingin ini menjadi yang telah hanya yang unik aja.
Jadi bisa menggunakan seperti ini, garis tegak, unik. Maka yang tampil hanya yang unik saja dan sudah terurut. Nah, itu seperti itu. Terus kemudian juga ada nih, jadi kita bisa ini ya, kalau perintahnya itu ke kiri ini berarti input sebagai input. Biasanya kalau kita contohnya kalau mau import database gitu, misalkan di PostgreSQL, itu untuk menjalankannya bisa menggunakan seperti ini. Jadi perintah restore-nya, terus arah sini, kemudian ada file backup-nya. Terus kemudian ada perintah ini yang lebih dari seperti ini. Itu fungsinya untuk dijadikan output. Nah, saya contohkan di sini misalkan ls ya, ls. Ini mau saya masukkan ke list.txt. Sekarang kita lihat more list.txt. Nah, list.txt ini isinya ini. Seperti itu. Coba. Mau dia harus dijadikan string. Oh, sorry. Harus diecho dulu. Jadi kalau di Bash itu untuk print itu menggunakan echo. Jadi hampir sama kayak ini, sama kayak PHP ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kita more is. Nah, di bawahnya jadi ketambahan satu kan. Coba. Tapi kalau kita menggunakan satu ini, jadinya hasilnya jadi kayak gini. Nah, jadi bedanya menggunakan ini ya, greater than ini, lebih besar ini. Kalau cuma satu, dia langsung mereplace apa yang ada di dalamnya, kayak membuat file baru lah, kayak gitu. Tapi kalau menggunakan dua tanda seperti ini berarti kita menyisipkan satu baris di bawahnya. Itu bedanya. Terus kemudian di sel ini kita juga bisa membuat variabel. Nah, variabel di sini tidak boleh ada spasi ya. Jadi kalau kita membuat variabel di sini seperti ini, name. Kalau tadi string, ini kita kasih dio. Nah, seperti ini. Coba kalau kita kasih spasi bisa enggak? Nah, dia error. Tetap error. Jadi harus tidak boleh ada spasi. Cara mengaksesnya bagaimana? Kita echo, terus di sini pakai $name. Nah, seperti itu cara mengaksesnya. Nah, di sini variabel pada shell dapat dicetak dengan cara menggabungkan dengan string. Untuk menggabungkan harus menggunakan string dengan petik 2. Dan pemanggilan variabel menggunakan ini ya, s $ ini. Ininya harus kurung kurawal. Nah, ini saya contohkan tadi namanya kan ini Tio nih, terus kita echo di sini. Ini harus pakai petik 2. Di sini nama saya. Ini harus pakai $ dan kurung kurawal. Name. Nah, seperti itu. Kalau langsung pakai S gimana? Nggak usah pakai ini kurung kurawal. Nah, juga bisa. Begini aja. Ya, ini cara Allah name. Seperti itu ya. Tapi kalau saya menyarankan menggunakan ini ya. Ini mungkin karena sel yang saya gunakan ini bisa seperti itu. Tapi umumnya menggunakan ini kurung kurawal. Nah, kalau kita coba menggunakan petik 1 bukan petik 2 ya. Petik 1 ini bisa enggak nih?
Nah, dia dicetak malah seperti ini. Ini nggak dianggap sebagai sebuah variabel. Coba kita hapus. Nah, tetap seperti itu, harus pakai petik 2. Terus kemudian di sini, nah terkadang kita tuh menggabungkan antara komen sama string. Itu bisa menggunakan ini, backwards atau backticks. Itu ada di tombol di bawahnya escape. Di bawahnya escape ada tombol seperti itu. Jadi misalkan nih, kita mau nampilin tanggal. Sekarang kita pakai ini dulu. Sekarang tanggal berapa ya gitu ya. Tanggal. Jadi kalau di jadi kalau ini pakai di sini. Nah, di sini bukan ls. Nah, tanggal di sini sudah ditampilkan semuanya. Kalau kita menampilkan tanggal menggunakan date plus year, month, day. Nah, jadi seperti ini. Kita mau balik nih. Jadi kalau kita punya komen yang mau dicetak di string, boleh ditampilkan juga atau digabungkan dengan string, itu harus menggunakan ini ya, backticks atau backwards yang ada di bawahnya escape tombolnya. Terus juga untuk penjumlahan di sini menggunakan jadi di sel ini nggak ada fungsi buat aritmatik sebenarnya. Jadi memanfaatkan program lain di sini. Program yang berjalan di atasnya sel itu, yaitu menggunakan EXPR. Jadi kita coba di sini. Jadi kayak gini ya. Kita coba jumlah sama dengan pakai backticks tadi. Karena ini kita mau menjalankan function. Ini anggapannya kita kayak gini kayaknya. Kayak kita menjalankan EXPR, terus ini input seperti itu ya. Nah, ini kita jalankan di dalam ini. Di dalam untuk jadi variabel, dimasukkan dalam variabel. Di sini EXPR 1, tadi kita nyobain gimana? 1 plus 1. Coba, terus kemudian kita tampilkan. Nah, itu jadinya string, juga dianggap string. Kalau ini bisa enggak? Nah, seperti itu ya. Jadi, kalau seperti ini dia dianggap sebagai satu argumen. Ketika dianggap satu argumen berarti dia cuma dianggap seperti ini, satu persatu. Akan berbeda kalau seperti ini. Jadi di sel ini sangat sensitif ya, spasi itu. Karena memang command line dan masing-masing argumen biasanya dibedakan atau dipisahkan oleh spasi. Jadi di sini 1 spasi, ini operatornya spasi 1. Jadi hasilnya adalah 2. Nah, jadi harus memang dikasih spasi. Nah, ini contoh aritmatik operatornya ya. Ada plus, minus, kali, bagi, ada modulus, ada assignment, ada equality, ada not equality. Terus ada yang namanya control flow di sini, yaitu if, maksudnya adalah if. Nah, ini di sini itu ini ya, kurungnya unik di sini. Sorry, kurang spasi. Nah, kalau if-nya di sel itu harus ada kurung siku, terus kemudian di spasi. Jadi misalnya if ini harus ada spasinya. Itu contohnya, oh ini ya, kita coba buat scriptnya di sini. Nano prodi.sh. Kita tulis gini dulu nih. Masukkan prodi. Nah, untuk menerima inputan itu menggunakan perintah read
Terus kemudian ditampung di mana? Ini nama variabelnya. Nama variabelnya adalah prodi. Terus kemudian kita if di sini, if, nah kurungnya seperti ini, if s prodi itu equal itu sama dengan 1. Nah, terus di sini then apa yang dilakukan? Di sini saya mau menampilkan inputannya tadi prodi titik sistem informasi. Terus ada 3 kan kita, terus elif, jadi kayak Python ya, pakai elif dia. S prodi equal 2, maka yang ditampilkan adalah S prodi, saya kasih titik di sini, teknologi informasi. Nah, selain itu yang saya tampilkan adalah kita pakai string aja di sini, informatika. Terus untuk n-nya dia menggunakan v ini. Jadi pasangannya kalau ada if dia sampai v. Jadi untuk membatasi if itu sampai mana, dia menutupnya dengan v. Nah, kita coba jalankan. Jadi kalau di sel itu menjalankannya bisa sh prodi.sh atau bisa juga menggunakan titik ya, titik.prodi.sh seperti itu. Masukkan prodi 1 informasi, 2 teknologi informasi, 5 informatika, seperti itu ya. Jadi if-nya itu seperti ini kalau di sel. Nah, operatornya apa aja? Operatornya itu ada ini, ada equal, ini itu apa ya? Not if, or equal or not. If values are not equal, then the condition become true. Nah, ini not equal. Nah, kalau di bahasa pemrograman itu ya, tanda seru sama dengan, tidak sama dengan gitu. Terus GT ini greater than, LT ini less than, terus GE ini greater than equal gitu ya. Lebih besar sama dengan, kok ini kurang dari sama dengan. Terus di sel ini juga ada perulangan di sini. Ada perulangan di sini misalkan kayak gini ya. Kita menyimpan hasil ls-nya ke dalam list dir. Kita bikin script di sini. Kita simpan tadi list sama dengan pakai backtick sini ya. Ini ls. Setelah kita masukin ke sini, terus kemudian kita iterasikan. Nah, ini for-nya persis kayak di Python. For item in s list, terus kemudian do, yang dilakukan apa? Kita ikut di sini item, terus kok sudah done. Nah, kalau tadi yang di if itu menggunakan v, kalau ini menggunakan done untuk menutup perulangan. Kalau yang v tadi untuk menutup if. Sekarang kita exit, kita coba jalankan. Nah, ini masih salah. Kenapa kok salah? Karena ini lupa nggak dikasih dolarnya. Nah, ini seperti itu ya. Jadi diambil satu persatu, terus ditampilkan layar saja seperti itu. Nah, ini untuk latihan, silakan teman-teman coba. Berhasil tidak. Nah, di sini saya membuat sebuah kasus. Kasusnya adalah ini script untuk backup. Jadi ketika dijalankan langsung backup semua yang ada di dalam home. Kalau saya kan pakai Tio kan, berarti home Tio gitu di sini. Dan saya pakai bintang wildcard, berarti semua yang ada di home Tio itu di backup. Nah, tapi dengan syarat jika hari itu sudah melakukan backup, kita nggak bisa backup lagi. Jadi di sini kita mendapatkan tanggal ya. Kita dapetin tanggal di sini. Oh, ini kok sorry. Ini
update, terus jumlah backup, find. Jumlah backup ini kita akan find, pakai find itu kayak nyari file atau directory sesuai dengan pola yang kita berikan gitu ya. Nah, di sini pola yang saya berikan adalah backup plus tanggal di sini. Backup tanggal .target yang formatnya target. Nah, setelah find itu kita piping ya, menggunakan word counter. Jadi kalau dia ditemukan pasti nilainya lebih dari 1. Kata yang ditemukan pasti lebih dari 1. Kalau dia belum ada sama sekali, belum ada backup, berarti dia nggak mungkin ada kata yang ditemukan, pasti dia 0. Makanya di sini saya langsung bandingkan dengan 0. Kalau jumlah backup itu, word counternya tadi itu sama dengan 0, maka yang dilakukan adalah backup. Backup dengan nama backup tanggal .target, terus kemudian ini adalah direktorinya. Terus kemudian ditampilkan di layar backup berhasil. Tapi kalau dia tidak sama dengan 0, berarti sudah ada backupan. Maka yang ditampilkan adalah backup hari ini sudah pernah dilakukan. Nah, jadi seperti itu materi tentang shell and scripting. Jadi sebenarnya hampir sama dengan bahasa pemrograman biasa, cuma ini jalannya di sistem operasi. Nah, memang banyak banyak batasan ya di sistem operasi ini karena kita nggak bisa menggunakan spasi secara berlebihan karena setiap spasi itu dianggap sebagai argumen. Nah, dikarenakan hal tersebut maka banyak banyak penulisan seperti ini. Nah, contohnya kayak gini, ini contoh lainnya kalau ini tadi definisi variabel yang nggak usah pakai s, di sini pakai $list gitu. Terus tadi yang nano apa ya tadi? Perulangan list bukan ya. prodi.sh seperti ini. Nah, ini untuk if-nya juga seperti ini. Ini harus mengikuti aturannya seperti ini. Mungkin kalau teman-teman penasaran bisa dicoba sendiri. Kalau misalnya ini spasinya saya hilangkan kayak gimana gitu ya. Nah, silakan dicoba-coba. Baik, sekian materi saya hari ini. Jika ada pertanyaan silakan diajukan melalui forum ya, nanti saya buatkan forum di e-learning. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.